Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang masa awal kemerdekaan. Yuk simak videonya. Ada beberapa materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu proklamasi kemerdekaan, peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, perjuangan mempertahankan kemerdekaan, gangguan keamanan, perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan, lalu yang terakhir, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Pada materi pertama ada proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus tahun 1045 tahun Masehi yang mengerjakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Handas Muhammad Hatta di tempat di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat. Proklamasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu proclamation, yang berarti pengumuman kepada seluruh rakyat. Jadi, proklamasi kemerdekaan adalah pengumuman kepada seluruh rakyat bahwa bangsa Indonesia melakukan perlawanan kepada penjajah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ada beberapa peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan. Yang pertama yaitu persiapan kemerdekaan Indonesia. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Satu demi satu daerah jajahannya jatuh ke tangan pasukan sekutu. Untuk menghadapi sekutu, Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberikan janji kemerdekaan. Yang kedua yaitu peristiwa pembentukan BPUPKI. Berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang pada 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan BPUPKI terdiri atas 63 orang yang diketuai oleh Dr. K.R.T. Rajiman Wedyodiningrat. Peristiwa yang ketiga yaitu pembentukan PPKI. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, yaitu menyusun rancangan UUD bagi negara Indonesia. Selanjutnya dibentuklah PPKI. Peristiwa yang keempat yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini diawali oleh menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada pasukan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, perumusan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada malam hari 16 Agustus 1945, pukul 8, Soekarno-Hatta beserta rombongan berangkat menuju Jakarta. Mereka tiba di Jakarta pada pukul 11, lalu menuju rumah kediaman Laksamana Maeda. Di kediaman Maeda inilah rumusan teks proklamasi disusun. Yang kedua, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sejak pagi tanggal 17 Agustus 1945, persiapan upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, halaman rumah Soekarno. Sudah dipadati oleh massa menjelang pembacaan teks proklamasi. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pemimpin segera membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara sehari setelah proklamasi dikumandangkan. PPKI segera menyelenggarakan rapat-rapat yang menghasilkan beberapa keputusan penting berikut.
Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masih harus menghadapi Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia. Ada dua perjuangan, yaitu perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Pada materi gangguan keamanan, yang pertama ada pemberontakan PKI Madiun 18 September 1948 dengan tujuan ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis serta ingin mendirikan Republik Indonesia Soviet dengan melakukan pembunuhan dan penjulukan secara besar-besaran. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam, yaitu suatu gerakan yang menginginkan berdirinya sebuah negara Islam di Indonesia. Perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan. Pada masa ini, keadaan ekonomi bangsa Indonesia masih belum stabil karena disebabkan oleh masalah-masalah ekonomi yang terjadi saat itu seperti Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Yang pertama yaitu kehidupan sosial. Segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dan semua warga Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. Yang kedua, pendidikan. Pada masa penjajahan, pendidikan bagi anak-anak Indonesia sangat terbatas. Hanya sebagian kecil saja yang bisa menikmati sekolah. Segera setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Yang ketiga, kebudayaan. Dalam bidang ini, banyak muncul lagu bertemakan nasionalisme yang diciptakan oleh para komponis seperti Kornel Simanjuntak, Gus Bini, dan Ismail Marzuki.